Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Ustadz atau Ayah Irwan Rinaldi, insyaallah menjadi materi kita malam hari ini. Yang kami hormati dan kami muliakan seluruh peserta, Bapak Ibu, Ayah Bunda, Abi Umi, dan Ustadz Ustazah dari Pesantren Balqis Baitul Quran Islamic School Yogyakarta yang sempat hadir, dan seluruh peserta umumnya yang berkesempatan hadir ya pada kajian atau belajar kajian madrasah keluarga kita pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih berada di bulan Zulhijjah, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, keluangan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semuanya bisa hadir kembali, belajar dan terus belajar menjadi orang tua, menjadi ayah dan menjadi ibu pada malam hari ini. Dan kita masih berada di seri Zulhijjah ya. Setelah sebelumnya kemarin kita belajar bagaimana belajar ikhlas mendidik anak ya melalui sosok teladan yaitu Nabi Ibrahim. Dan malam hari ini kita juga masih dalam seri Zulhijjah, di mana malam hari ini Bapak Ibu kita mengangkat tema yang sangat menarik sekali untuk kita semuanya, khususnya untuk ayah, ini bahasa cinta untuk anak usia remaja. Kita belajar nanti dari bagaimana pola komunikasi atau bagaimana kemudian komunikasi yang penuh dengan bahasa cinta dari sosok Nabi Ibrahim kepada anaknya Ismail. Dan saya kira tepat sekali Bapak Ibu, malam hari ini dan bulan ini kita masih berada di seri Zulhijjah, dan mudah-mudahan apa yang kemudian kita laksanakan malam hari ini, ilmu-ilmunya bisa kita manfaatkan, kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang tua dan khususnya ayah. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin, seluruh Bapak Ibu, Ayah Bunda, dan mungkin banyak dari wali santri Balqis yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya sekeluarga sehat selalu, amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya tidak lupa kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, tabi'in dan pengikut, termasuk kita semuanya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, Ayah Bunda dan seluruh peserta kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil menunggu dan sambil kita menunggu kehadiran daripada Ustadz atau Ayah Irwan Rinaldi ya. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, tetapi sebelum itu mari kita buka kajian Madrasah Keluarga seri Zulhijjah pada sesi kali ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, sebelum kita melangkah ke acara berikutnya, Bapak Ibu dan seluruh hadirin sekalian, kami ingatkan untuk biar lebih berkah dan efektif serta enaknya kita ngaji malam hari ini, mari kita mengajak kepada seluruh peserta untuk sama-sama open cam ya, open kamera. Barangkali bertemu dengan sosok atau teman-teman yang berada di luar sana. Mari kita yang berkesempatan dan mempunyai keluangan waktu dan tidak ada kendala, mari kita sama-sama buka kamera Zoom kita. Kemudian yang kedua, kami mengajak kepada seluruh hadirin untuk yang punya sosmed ya, kita buka IG, kemudian kita kunjungi IG Balqis Jogja dan Balqis Peduli. Kenapa? Karena kajian kita kali ini dan seterusnya Bapak Ibu, setiap bulan insya Allah disponsori atau diinisiasi oleh pesantren Balqis Jogja dan Balqis Peduli. Ya, untuk alamatnya Balqis Jogja, @Balqis Jogja dan @Balqis Peduli. Ya, @Balqis Jogja dan @Balqis Peduli. Ya, kita minta
seluruhnya untuk sama-sama membuka sosmed kita beramal jariah melalui jari kita mengklik follow dan share sebanyak-banyak info berkaitan dengan Balkis Jogja dan Balkis Peduli. Begitu juga info-info berkaitan dengan kurban dan lain-lain, insya Allah banyak tersedia di 2 IG itu, Balkis Jogja dan Balkis Peduli. Kemudian kami juga mengajak Bapak Ibu untuk membuat story atau postingan IG tentang kajian kita malam ini, dan jangan lupa menandai akun Balkis Jogja dan Balkis Peduli. Yuk, semua Bapak Ibu hadirin sekalian, wali santri, kemudian ustaz-ustazah, kita buka IG kita, follow akun Balkis Jogja dan Balkis Peduli, terus kita membuat story atau postingan di IG kita mengenai kajian kita malam hari ini. Nanti bisa dari kalimat-kalimat atau ilmu yang kita mungkin dapatkan dari Ayah Irwan ya, atau mungkin kesimpulan-kesimpulan yang kita bisa ambil sendiri dari kajian kita, boleh. Jangan lupa tag Balkis Jogja atau Balkis Peduli. Nanti insya Allah Bapak Ibu bagi postingan terbaik ya atau status terbaik nanti kita ada reward ya, ada reward yang nanti insya Allah di akhir akan dihubungi oleh panitia. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh salah satu santri kita di Balkis, yaitu Ananda Abid Muhammad Turas El-Aulia. Ini dia, Ananda adalah santri kita di kelas 10 SMA Baitul Quran Islamic School Yogyakarta, dan pernah alhamdulillah juara satu MTQ tingkat Kabupaten Gunung Kidul pada tahun 2022. Kepada Ananda Abid Muhammad Turas, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Kita ucapkan terima kasih kepada Ananda Abid Muhammad Toros atas bacaan Al-Qur'annya yang luar biasa indah, Masya Allah. Semoga apa yang kemudian Mas Abid baca menjadi pahala untuk kita semuanya dan menambah kesehatan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta kajian Madrasah Keluarga seri Zulhijjah malam hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kami mohon maaf menginformasikan kepada seluruh peserta bahwa Ustadz Irwan atau Ayah Irwan saat ini dalam kondisi di mana istri beliau juga sedang sakit ya. Tapi insya Allah beliau akan hadir. Kita doakan dulu Bapak Ibu ya, semoga istri beliau senantiasa dan segera diberikan kesehatan, dan juga kepada beliau Ayah Irwan semoga juga diberikan kesehatan selalu, kesehatan purna sehingga setiap saat bisa berbagi ilmu kepada kita semuanya. Kita khususkan bacaan surah Al-Fatihah kepada beliau Bapak Ibu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Musta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Mudah-mudahan bacaan surah Al-Fatihah kita menjadi pahala untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan menjadi doa untuk istri beliau senantiasa dan segera diberikan kesembuhan dan sehat seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, malam hari ini juga mohon maaf ada kendala teknis ya dari Ayah Irwan. Beliau mengkonfirmasi bahwa pas kebetulan malam hari ini tadi ada pemadaman listrik di tempatnya, di daerahnya, semoga secepatnya nyala. Luar biasa ya tantangannya kita mengaji, mudah-mudahan menjadi amal jariah dan amal ibadah untuk kita semuanya. Tapi sebelum itu insya Allah sambil menunggu beliau Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pemaparan singkat dari Balkis Peduli berkaitan dengan program-program, atau nanti sekalian kita nonton dulu video dari Balkis Peduli dan Balkis Jogja sambil menunggu beliau hadir, dan mudah-mudahan segera bisa hadir ya di tengah-tengah kita. Baik Bapak Ibu, kepada Ustadz Ivan Sofi, SPD, beliau adalah Direktur Laz Balkis Peduli. Kami silahkan untuk menyampaikan informasi dari Balkis Peduli. Silahkan Ustadz. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Umi sekalian dan para asatid yang kami hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dipertemukan ya, meskipun secara virtual. Semoga tidak mengurangi silaturahim pada malam hari ini. Kemudian sholawat teriring salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, role model kita, teladan kita. Semoga kita nanti bisa bertemu beliau, bersapa, bersalam di surganya, di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, ini sambil kita menunggu pembicara hadir, dan tadi sudah disampaikan oleh moderator atau MC bahwa istri beliau sekarang juga sedang kondisi sakit, dan tadi sudah kita doakan bersama. Semoga tentunya kita berharap agar Allah segera mengangkat penyakit yang diderita oleh istri beliau, dan semoga dimudahkan untuk beliau segera hadir di sini di tengah-tengah kita, karena tadi disampaikan setelah Isya tadi bahwa ada pemadaman listrik seperti itu. Jadi semoga beliau segera hadir dan segera memberikan ilmu-ilmu yang beliau miliki kepada kita, dan kita bisa menyerapnya sebanyak-banyaknya. Kemudian sedikit saja mungkin dari kami, Las Balkis Peduli, sebagai lembaga amil zakat Balkis Peduli setingkat Kabupaten Gunung Kidul, kami hanya ingin menyampaikan terkait dengan program kurban, karena kebetulan di bulan ini dan sekarang ini adalah momen Idul Kurban atau Idul Adha. Jadi yang ingin kami sampaikan adalah terkait dengan kurban seperti itu, okay?
Oke, langsung saja Bapak Ibu, Abi Umi sekalian dan para asatidz yang kami hormati. Untuk kurban tahun ini dan tahun depan insya Allah serta tahun-tahun yang akan datang selanjutnya, kita mengangkat tema yaitu kurban ramah. Oke. Kurban ramah ini mempunyai singkatan yaitu rawat, amanah, dan hijau. Rawat di sini maksudnya hewannya terawat, kemudian amanah ini dalam pelaksanaan penyembelihan itu sesuai dengan syariat. Kemudian hijau ini bisa berarti bahwa Balkis itu adalah hijau dan juga hijau dalam artian ramah lingkungan. Ramah lingkungan saat pengemasan kita tidak menggunakan plastik ya. Jadi kita lebih banyak menggunakan bahan-bahan alam seperti besek atau anyaman yang terbuat dari bambu itu, kemudian daun jati. Itu dari segi keamanan dan kesehatan itu lebih masuk. Kemudian ramah di sini juga, oke. Baik, saya persingkat kembali ya. Ramah di sini juga mengandung pengertian ramah sebelum penyembelihan, ramah saat penyembelihan, ramah setelah penyembelihan, ramah kepada sahibul kurban, dan ramah kepada penerima manfaat. Kemudian selanjutnya laporan yang dapat kami sampaikan secara ringkas bahwa sampai hari ini kita sudah menerima titipan kurban dari para sahibul kurban sebanyak 2 sapi, kemudian untuk kambingnya sejumlah 21 kambing, dan itu diantaranya adalah 4 kambing titipan hewan kurban, dan 3 kambing diantaranya yaitu sedekah daging. Oke, Bapak Ibu, Abi Umi sekalian dan para asatidz yang kami hormati, mungkin kurang bijaksana jika saya berpanjang lebar di forum ini karena alhamdulillah pembicara juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Jadi kami cukupkan untuk laporan dari Balkis Peduli terkait kurban pada malam hari ini. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Direktur Las Balkis Peduli, Ustadz Ivan Sofi atas paparannya. Bagi Bapak Ibu yang masih mencari-cari tempat berkurban, yuk kurban di Balkis Peduli ya. Insya Allah kurbannya ramah ya. Rawat, amanah, dan hijau insya Allah. Baik Bapak Ibu dan Ayah Bunda seluruh peserta kajian asatidz dari Balkis Jogja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pemateri atau beliau Ayah Irwan Rinaldis insya Allah sudah berada di tengah-tengah kita. Sebelum kita persilahkan kepada beliau, kami mohon izin untuk membaca sedikit berkaitan dengan biografi beliau ya Bapak Ibu ya. Beliau pernah sekolah atau pernah kuliah di Universitas Indonesia, kemudian Sekolah Tinggi Filsafat dan Ma'had Islamiyah Al-Hikmah. Beliau juga pernah aktif di Yayasan Kita dan Buah Hari, asuhan Bu Eli Risman Musa. Pernah aktif juga di Yayasan Seto Neno, asuhan Kak Seto. Pernah aktif juga di Yayasan Langkah Kita, asuhan Ustadz Bendri Jaisyur Rahman. Dan aktivitasnya saat ini, Bapak Ibu sekalian, beliau adalah pekerja sosialisasi pentingnya peran ayah dalam pengasuhan. Masya Allah. Kemudian beliau juga aktif membantu mengelola sekolah komunitas kebun main. Kemudian beliau juga kita kenal penulis ya, penulis buku parenting dan fathering ya. Dan banyak juga membantu proses kreatif pembuatan film dan web series ya. Pernah juga jadi pemeran utama dalam film Sang Murabi. Nah, ini Bapak Ibu semuanya kita pasti tahu ya. Beliau pernah menjadi tokoh utama ya, pemeran utama dalam film Sang Murabi dan beberapa web series lainnya. Nanti kalau ada yang belum pernah nonton, ya nanti insya Allah YouTube sudah banyak ya di YouTube. Sang Murabi, alhamdulillah beliau Ayah Irwan ini adalah pemeran utamanya. Dari sosok beliau saja insya Allah kita sudah termotivasi dan melihat sosok ayah yang luar biasa. Kami ucapkan terima kasih kepada Ayah Irwan yang sudah berkenan hadir dan mudah-mudahan kita doakan
baik Ayah Irwan maupun istrinya dan seluruh keluarganya diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, beliau alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Sebelum kami mempersilahkan beliau untuk memaparkan materi tentang bahasa cinta untuk anak usia remaja, belajar dari komunikasi Ibrahim kepada Ismail. Pekan kemarin atau seri sebelumnya, Bapak Ibu, kita sudah belajar bagaimana kemudian menjadi orang tua yang ikhlas dalam mendidik anak. Dan itu juga kita melihat dari sosok Ibrahim. Nah, kemudian hari ini atau seri malam hari ini kita akan belajar bagaimana kemudian pola komunikasi bahasa cinta seorang ayah kepada anaknya. Kami coba bacakan salah satu informasi penting dan menarik Bapak Ibu, bahwa ternyata di dalam Al-Quran ternyata dialog antara ayah dengan anaknya itu disebutkan atau dibicarakan sebanyak 17 kali Bapak Ibu. 17 kali. Sementara dialog antara ibu dengan anaknya disebutkan hanya 2 kali. Kemudian dialog antara orang tua baik ayah maupun ibu itu hanya disebutkan 1 kali. Artinya bahwa kita mungkin boleh mengatakan ya sebagai perkiraan dari maknanya adalah bahwa dialog antara ayah dan kemudian anaknya ini sangat penting. Ya, tapi kemudian kita juga bertanya, kok kenapa lebih banyak ayah daripada ibu? Ya mungkin saja kita boleh mengatakan karena ibu dengan ayah itu pasti akan melakukan interaksi, pasti akan berinteraksi, berkomunikasi karena banyak kepentingan tentunya, nah, banyak kebutuhan. Tetapi antara ayah seringkali terjadi mungkin sangat kurang. Makanya kemudian salah satu buku yang berjudul Saatnya Ayah Mengasuh ya oleh Ulum Saif ya kalau tidak salah, beliau pernah memaparkan dalam bukunya bahwa ternyata negara kita, Bapak Ibu, negara Indonesia menempati urutan ketiga setelah Amerika dan Australia yang termasuk negara yang disebut dengan fatherless, Bapak Ibu. Fatherless country, ya, negeri tanpa ayah. Atau kalau dulu kita mungkin sering mendengar busung lapar ya, tetapi banyak yang mengatakan sekarang itu Indonesia itu busung ayah. Maka dari sini Bapak Ibu, saya kira sangatlah pas kemudian malam hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi orang tua khususnya ayah dan belajar bagaimana kemudian pola komunikasi bahasa cinta yang menarik di tengah pengorbanan yang harus dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya Ismail yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ayah Irwan dengan hormat, waktu secukupnya kurang lebih 45 menit ke depan atau secukupnya kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ibu-ibu dan bapak-bapak, ustaz dan ustazah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya karena satu memang listrik mati tiba-tiba dan kemudian jaringan wifi memang tidak normal. Alhamdulillah listrik sudah mulai nyala, syukur kepada Allah SWT. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ustaz dan ustazah, kepada saya diamanahkan untuk mendiskusikan satu rentang umur di dalam kehidupan anak-anak kita, yaitu persoalan anak remaja. Apa yang harus kita lakukan kepada anak remaja, bahasa cinta seperti apa yang harus kita lakukan kepada anak remaja, dengan bercermin atau belajar dari ayahanda Ibrahim kepada Nabi Ismail. Ustadz, saya izin untuk share bahan, boleh saya jadikan co-host, Ustadz? Boleh, Ustadz, boleh. Sudah. Ya. Masih belum nih, Ustadz? Ya, sebentar, Ustadz, mohon maaf. Baik. Sudah, Ustadz. Alhamdulillah. Nah, sebentar Ustadz, jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, ustadz dan ustazah, kalau kita bicara tentang bahasa cinta kepada anak remaja, saya ngambil judulnya seperti ini. Jadi judulnya ini seperti ungkapan sebuah peribahasa gitu lah Bapak Ibu ya.
Ustaz Ustazah. Jadi sayang kampung ditinggalkan, sayang kepada anak remaja ditega-tegaskan. Jadi kalau kita sayang dengan kampung, kita tinggalkan dulu kampungnya. Kalau kita sayang dengan anak remaja, kita berikan ketegaan dan ketegasan. Jadi kalau sayang dengan anak remaja, kenapa kita memberikan ketegaan dan ketegasan? Karena anak remaja itu memang saatnya di umur-umur itu memang membutuhkan ketegasan dan ketegaan, membutuhkan konsekuensi, membutuhkan kejelasan. Anak-anak remaja itu membutuhkan ibu dan bapak, terutama bapaknya, mempunyai ketegasan dan ketegaan yang jelas. Ibu dan bapaknya memiliki berani untuk berikan konsekuensi kepada anak remaja. Ustadz dan ustazahnya adalah ustadz dan ustazah yang tidak ragu-ragu. Yang dibutuhkan oleh anak remaja itu adalah ustadz dan ustazah yang berani mengatakan iya kepada iya, tidak kepada tidak. Yang dibutuhkan anak remaja itu adalah kalau kita menyepakati aturan-aturan, termasuk kita menyepakati soal konsekuensi, kita yang diharapkan oleh anak remaja itu adalah ustadz dan ustazahnya, bapak dan ibunya berani untuk menegakkan konsekuensi itu. Nah, ini kita belajar betul dari Ayahanda Ibrahim. Kalau kita baca bagaimana cara berkomunikasi Ayahanda Ibrahim kepada Nabi Ismail. Nah, tapi sebelumnya saya mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat kondisi real anak-anak remaja kita itu seperti apa. Ada 10 tanda kerusakan pada anak remaja. Tanda itu menandakan sebuah negara itu akan menuju kehancuran. Ini penelitian yang sudah sangat diakui di seluruh dunia. Nah, ada 10 tanda itu seperti apa? Ini kita bisa baca sama-sama. Kita mau cek nih Bapak dan Ibu, apakah itu terjadi, sudah terjadi di negara kita. Nah, di sebelah kanan Bapak Ibu itu saya lihatkan kondisi Indonesia. Ini hasil penelitian dari teman-teman di IPB. Pertama, kata para ahli itu, gitu, yang sudah terjadi tanda-tanda bahwa akan munculnya kehancuran sebuah negara itu dari 10 tanda yang ada di remaja, Bapak Ibu. 1, kekerasan remaja. Kalau di negara itu kekerasan remaja mulai meningkat, itu salah satu tanda bahwa akan adalah kehancuran di negara tersebut. Bagaimana di kondisi di Indonesia? Dari teman-teman di IPB melakukan penelitian, pencurian, kekerasan oleh remaja itu meningkat tahun ini 17% lebih. Tawuran meningkat 66,7%. Ini kondisi yang ada di Indonesia. Yang kedua, bahasa kata yang mulai buruk dan tidak jelas. Gitu. Nah, adakah itu terjadi di Indonesia? Teman-teman IPB melakukan penelitian, ternyata penggunaan kata-kata bahasa yang cenderung memburuk di dunia maya dan dunia nyata itu sangat meningkat di kalangan anak-anak remaja. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh peer group, gitu, pengaruh dari teman sebaya. Nah, penelitiannya di Indonesia adalah 25% anak muda ikut gangster. Jadi yang ngegeng itu anak muda sekarang itu meningkat 25%. 66% anak muda tawuran karena solidaritas. Jadi bukan karena persoalan-persoalan ideologis gitu, karena persoalan membela orang, bukan. Tapi yang terjadi di Indonesia adalah anak-anak itu karena nggak enak sama temannya. Kalau temannya pergi berantem, pergi tawuran, dia ikut-ikutan, gitu Bapak Ibu. Kemudian keempat itu perilaku merusak diri. Nah, kita melihat di Indonesia sudah terjadi. Bapak dan Ibu bisa melihat sekarang ini di Indonesia itu hampir anak perempuan khususnya, itu hampir yang sudah melakukan hubungan seksualitas yang haram itu anak-anak tingkat umur SMP ke atas itu jumlahnya lebih dari 60%. Gitu. Jadi anak Indonesia di Indonesia ini Bapak dan Ibu ya, ini bukan hasil penelitian dari saya, tapi penelitian resmi dari negara ini, Bapak Ibu ya. Kemudian seperti misalnya masalah pornografi dan porno aksi. Ini tidak hanya terjadi di sekolah-sekolah yang sifatnya sekolah biasa, tapi kita menemukan, gitu teman-teman dari PB menemukan tingkat anak-anak melakukan porno aksi dan pornografi itu di pesantren, di boarding itu juga sangat meningkat. Kemudian kabur pedoman moral dan baik dan buruknya itu sudah terlihat. Kita dalam sehari-hari kita bisa melihat anak muda, anak remaja kita itu tidak merasa bersalah kalau dia berbohong. Kalau dia nggak ada empati dan kontrol dirinya nggak ada, bagi dia nggak ada masalah gitu Bapak dan Ibu. Dan itu kita saksikan sehari-hari. Etos kerja menurun gitu, 87% sering tidak mengerjakan PR. Nih, kalau ada PR nih Bapak Ibu ya penelitiannya. 75% bolos, 33% keluyuran dan lain-lain. Rendah rasa hormat pada orang tua dan guru, itu terjadi sekarang pelecehan kepada gurunya, tidak ada hormat pada orang tuanya. Rendah tanggung jawab, ini sudah kita melihat ya Bapak Ibu ya, vandalisme dan lain-lain. Kemudian kejujuran menurun dan saling curiga.
Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kenapa ini bisa terjadi di Indonesia? Ya, ada beberapa penyebabnya. Yang salah satunya kita mau diskusikan pada malam ini. Apa penyebabnya? Karena banyak penyebabnya, tapi salah satu yang paling menonjol itu adalah perlakuan kita terhadap remaja sebenarnya Bapak dan Ibu. Jadi kedekatan yang kita bikin, kelekatan yang kita bikin, cinta kita bikin kepada anak remaja itu tidak patut dalam tanda petik. Maksudnya gimana itu Ayah Irwan? Kalau kita cinta pada anak remaja, berikan dia ketegaan dan ketegasan, bukan kemanjaan. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi misalnya gini Bapak Ibu, kita punya anak usia-usia balik, tapi dia nggak jelas, dia habis makan piringnya ditaruh sama dia gitu Bapak Ibu ya gitu. Nah itu nggak kita urus, harusnya itu diurus gitu Bapak Ibu ya gitu. Kita urus kalau kamu selesai makan dan piring kamu harus taruh di belakang dan kamu nggak ada orang yang akan mencucikan piring itu. Kadang-kadang kita merasa bahwa ya udahlah nanti biar ibu aja yang menyelesaikan gitu Bapak. Tapi itu ternyata tidak terlalu bagus, tidak berdampak baik ke anak-anak kita, sehingga dia merasa apa? Dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu gitu apa yang dia lakukan itu, apa yang dilakukan oleh ayahnya atau ibunya kepada dia atau gurunya kepada dia itu dalam bentuk kasih sayang, tapi ternyata untuk anak remaja itu bukan bentuk kasih sayang. Atau contoh yang kedua, kalau kita sayang kepada anak remaja, latihkan dia konsekuensi, bukan konsekuensi tanggung jawab, bukan kita kasihkan kepada dia itu hal-hal yang membebaskan dia. Nah, kemana kita tujuan kita di dalam kita memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita ini adalah salah satunya adalah kita mencontoh supaya anak muda kita kelak kemudian hari, anak remaja kita bisa kelak menjadi seperti Nabi Yusuf dalam tanda petik, yang dia kuat sekali melalui ujian syahwatnya dia, yang dia kuat melalui ujian kesulitannya dia, dan dia kuat nanti tentang ujian kemarahannya dia. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya mengambilkan kisah ini di As-Saffat 102 ini murni pendekatannya ada pendekatan parenting dari menganalisa atau melihat seperti apa sebenarnya yang dilakukan Nabi Ibrahim dalam berkomunikasi kepada Nabi Ismail. Bagaimana Nabi Ibrahim memperlakukan Nabi Ismail. Kita bisa melihat dari sini dengan sangat jelas itu. Saya mencatatnya ada sekitar 13. Bagaimana cara bahasa cinta yang tepat buat anak remaja itu seperti apa, memperlakukan anak remaja itu dalam bentuk seperti apa. Kalau kita lihat sekarang di As-Saffat 102 itu bagaimana Nabi Ibrahim mau melakukan ketegasan dan ketegaan kepada anak remaja, kepada Nabi Ismail. Jadi itulah salah satu bentuk cinta kita, bentuk pedulian kita, bentuk kasih sayang kita kepada anak remaja. Jadi kalau kita melihat di sini di As-Saffat 102 ini jelas sekali Nabi Ibrahim kalau salah satu mencintai Nabi Ismail, jelas sekali bagaimana Nabi Ibrahim sangat tegas. Bagaimana Nabi Ibrahim mengatakan, nak pikirkanlah apa pendapatmu. Nah, berikut ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini bahan diskusi saja. Saya ada analisa dari pengasuhan, apa yang dilakukan yang kita bisa ambil dari pelajaran komunikasi Nabi Ibrahim kepada Ismail ini, saya mencatatnya ada sekitar 13. Nah, kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah, kalau kita cinta kepada anak remaja, pertemukan dia dengan tekanan. Jadi jangan dia hindarkan dari tekanan. Gitu Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena anak remaja itu kalau kita hindar dari tekanan, dia pasti tidak akan mengalami experience gitu Bapak Ibu. Dia nanti dia akan menjadi gagap ketika dia bertemu dengan persoalan-persoalan ketika dia besar. Karena apa? Tekanan tak selamanya buruk gitu ya. Kita sepakat ya Bapak Ibu, tekanan dan stres adalah bagian dari kehidupan. Jadi misalnya nih Bapak Ibu, kalau kita punya anak remaja, kalau ada tekanan di dalam hidupnya, itu bukan kita hindari, bukan kita jauhkan dia dari tekanan itu, tetapi kita harus dampingi dia gitu Bapak Ibu ya, karena kita menjadi coach ini dalam usia anak remaja. Kita dampingi dia untuk menyelesaikan persoalan. Misalnya gini contoh Bapak Ibu, kalau misalnya ada suatu saat anak kita datang ke rumah, dia pulang dari sekolah atau pulang dari kegiatannya, dia bilang ke kita, ayah aku tadi dibully sama temanku. Apa yang harus kita lakukan dan apa hak dari anak remaja itu? Satu adalah jangan kita mengatakan udah biar bapak yang menyelesaikan. Kalau itu yang kita lakukan berarti kita tidak memberikan komunikasi bahasa cinta kepada anak remaja. Kalau itu yang kita lakukan berarti kita sedang menyembunyikan dia. Nanti kelak kemudian hari dia akan gagap, dia akan susah menghadapi persoalan-persoalan ketika dia besar kelak kemudian hari. Nah, Bapak Ibu yang melakukan SWT, jadi kalau kita sekali lagi saya ambil dari As-Saffat 102 itu adalah kalau kita cinta kepada remaja, pertemukan dia dengan tekanan. Kita bisa melihat bagaimana Nabi Ibrahim mengatakan dengan terus terang dan jelas sekali kepada Nabi Ismail, nah maaf nak ya Allah menyuruh ayah untuk menyembelih leher.
Ini kan tekanan sangat luar biasa ya. Apalagi dari seorang ayah yang jarang pulang. Dan kalau kita baca-baca Bapak dan Ibu, Ustaz dan Ustazah, kan Nabi Ibrahim kan hitungan jari lah ya bertemu dengan Nabi Ismail. Tetapi ketika Nabi Ismail usia belasan tahun, usia yang sedang kita bahas ini, itu Nabi Ibrahim mengatakan itu, dan itu kan bentuk tekanan ya bagi anak remaja. Tapi ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan juga kemudahan-kemudahan yang sangat luar biasa. Ternyata Nabi Ismail, apa jawabannya? Apakah Nabi Ismail marah jawabannya? Apa dia mengatakan kepada ayahnya, Allah, ayah kok tega banget? Tapi tidak, gitu Bapak Ibu. Ternyata ketika di hadapan dan tekanan itu, Nabi Ismail menjawab yang seperti yang kita lihat di As-Saffat 102. Gitu, ayah, kalau itu perintah dari Allah, ayah nggak usah takut. Aku bersama orang-orang yang sabar. Nah, ini pembelajaran kita bagi kita Bapak dan Ibu. Kadang-kadang saya mungkin sering melakukan itu di rumah. Kadang-kadang anak sudah berumur belasan tahun, sudah berumur 15 tahun. Saya nggak pernah menegakkan ini, gitu ya. Kalau ada tekanan, selalu saya ambil tekanan itu biar ayah yang menyelesaikan. Kalau dia berumur 8 tahun ke bawah, itu sesuatu yang sangat wajar kita lakukan itu Bapak dan Ibu. Tapi bagi dia di umur 10 tahun ke atas, itu buruk bagi anak remaja. Mungkin bagi dia selesai persoalannya, tetapi ketika dia besar kelak kemudian hari, dia akan bingung berhadapan dengan real life yang sebenarnya. Dia akan bingung berhadapan dengan real time yang sebenarnya. Dia misalnya nanti ketika dia menikah gitu Bapak dan Ibu, dia bingung kalau ada persoalan di depan ada tekanan dalam rumah tangganya, dia bingung. Kenapa dia bingung? Karena dia nggak pernah mendapatkan pembelajaran ketika usia-usia terbaiknya dia untuk mendapatkan pelajaran. Nah, seperti yang Bapak Ibu, Ustaz dan Ustazah ketahui dan mungkin mudah-mudahan kita sepakat, usia 8 sampai umur sekitar 15 sampai 19 tahun itu adalah kalau anak laki-laki itu dia harus dilaki-lakikan. Kalau anak perempuan dia harus diperempuankan. Gitu. Jadi salah satu kunci sukses kita dalam mengasuh didik anak di usia 0 sampai 7 tahun kan 5 ya Bapak Ibu ya. Di usia 0 sampai 5 tahun itu pastikanlah dia mendapatkan kehangatan. Pastikanlah dia mendapatkan kedekatan. Pastikanlah dia mendapatkan kelekatan. Pastikanlah dia mendapatkan keterikatan dan keterlibatan dari ayah dan ibunya. Tapi bagi anak 8 sampai umur 15 tahun hanya ada 2 saja yang harus kita pastikan. Anak laki-laki harus mendapatkan kekoaman, anak laki-laki harus kita laki-lakikan, anak perempuan harus kita perempuankan. Nah, contohnya adalah ini, Pak, dengan tekanan itu. Jadi kalau anak laki-laki 10 tahun sampai ke atas itu, kalau dia ada tekanan, kita kalau misalnya dia mengatakan bahwa ayah, aku tadi dibully sama temanku. Jawaban yang paling pas kalau kita mencintai anak-anak remaja kita adalah anak-anak 10-15 tahun ke atas adalah kita mengatakan, ya Allah, nak, ayah tahu itu berat banget bagi kamu gitu. Nah, menurut kamu apa yang harus kita lakukan? Seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Gitu. Apa pertanyaan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Maaf nak, Allah ayah bermimpi, Allah menyuruh menyembelih leher. Tapi satu kalimat yang sangat luar biasa disampaikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah, nak, fikirkanlah apa pendapatmu. Jadi kalau gitu, kata para ahli, anak remaja itu harus kita latihkan 3 hal. Dia harus kita latihkan untuk berpikir, kemudian dia latihkan untuk menganalisa, yang ketiga dilatihkan untuk mengambil keputusan, berani mengambil keputusan. Gitu. Dan itu di As-Saffat 102 kita bisa melihat Nabi Ismail mencontohkan, dia berpikir, dia katakan kepada ayahnya, kalau itu ayah, kalau Allah yang menyuruh, aku usah ayah lakukanlah. Gitu ya. Dia memberikan analisa-analisa dan kemudian dia mengambil keputusan. Ayah nggak usah takut, gitu. Aku bersama orang-orang yang sabar. Nah, itu yang pertama, ayah. Nah, Bunda, kalau saya mengambil pembelajaran dari As-Saffat 102 di cara Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Jadi remaja akan belajar mengatasi tekanan-tekanan dengan melihat bagaimana orang tuanya mengalami tekanan itu. Jadi itu anak remaja. Anak remaja ini Bapak dan Ibu kepada guru-gurunya, ustadz dan ustazahnya, dia nggak terlalu percaya dengan ucapan kita. Anak remaja itu, tapi dia sangat percaya dengan apa yang kita lakukan. Nah, ini yang disebut dengan modeling, ayah bunda. Jadi kita membuat koar-koar apapun ke anak remaja, itu Bapak Ibu, dia nggak terlalu percaya dengan koaran kita. Dia nggak percaya dengan ucapan kita, tapi dia percaya dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita mengatakan bahwa kita mencintai anak remaja, kalau kita mengucapkan berkali-kali, mungkin dia nggak akan percaya. Kenapa? Karena dalam tindakan Bapak dan Ibu tidak melakukan itu. Jadi, itu yang pertama. Jadi kalau kita mencintai anak remaja, belajar Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah pertemukan dia dengan tekanan. Artinya tadi Bapak Ibu ya, kalau ada tekanan, dia bilang aku dibully ayah gitu, atau misalnya gini, dia ikut dalam sebuah program tahfiz atau apa, dia tegang gitu Bapak Ibu. Kemudian saking tegangnya dia bilang, ayah,
aku gimana ya, aku mungkin nggak bisa menghafal kali ayat karena teman-temanku bergerak menghafal itu cepat banget atau apa. Itu kan tekanan ya Bapak Ibu ya. Yang paling pas untuk remaja itu adalah Bapak Ibu jangan jawab, jangan carikan solusi, gitu ya benar. Tapi apa? Kembalikan kepada anak remaja itu, gitu. Menurut kamu bagusnya gimana? Kamu mengalami ini, coba deh kamu pikir-pikir lagi deh, apa sih? Apa jalan keluar yang terbaik? Nah, sampai kemudian dia mengatakan, oke ayah, aku berpikir, oh ternyata harus begini, gini ya, keputusannya begini. Nah, itu pas buat anak-anak remaja. Yang kedua, Bapak Ibu adalah, kalau kita sayang dengan anak remaja, pertemukan dia dengan kegagalan, agar tak gampang putus asa. Itu penting sekali ayah dan bunda. Jadi jangan kita membuat anak kita berhindar. Kegagalan itu sesuatu pembelajaran yang sangat luar biasa buat anak remaja. Jadi kalau misalnya begini Bapak Ibu, dia gagal untuk melakukan sesuatu, Bapak Ibu nggak usah kamuflasekan gitu. Oh, apa nak sabar atau apa-apa gitu. Sabar boleh gitu kan. Tetapi kita harus sampaikan kepada anak remaja kita bahwa hidup ini nggak selalu selamanya lurus gitu loh nak, gitu ya. Hidup ini ada zigzagnya. Itu anak remaja. Anak yang harus berpikir sebenarnya harus melakukan tindakan. Anak yang harus dalam tahap perkembangan itu bentuknya tidak lagi stimulasi, tapi bentuknya simulasi. Simulasi itu role play ayah dan bunda. Simulasi itu adalah salah bentuknya dia melihat persoalan itu dan dia terlibat dengan persoalan itu. Itu proses anak-anak remaja. Jadi bahkan gini Bapak Ibu, kalau dia nggak mengalami kegagalan, bahkan kata Pak ahli parenting itu, bahwa anak kita untuk melihat kegagalan itu seperti apa. Kalau mungkin dia nggak mengalami kegagalan, bawa anak kita untuk melihat kegagalan itu seperti apa. Misalnya apa? Kita bawa anak kita ke suatu tempat, terus kita melihat ada pengemis, ada pemulung, dan lain-lain. Sampaikan kepada anak kita, ini salah satu bentuk kegagalan, nak, gitu ya. Dia lihat, dia see, dan dia lakukan itu. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, yang menariknya Bapak Ibu yang milik Allah SWT adalah di usia anak remaja ini, anak-anak yang 10 tahun ke atas ini, itu adalah masa bertualang dia, gitu Bapak Ibu ya. Masa yang nggak boleh kita simpan di dalam rumah saja gitu Bapak Ibu. Nggak boleh kita simpan di dalam kelas aja. Dia harus melakukan petualangan dalam tanda petik. Petualangan itu sudah barang tentu Bapak Ibu dia akan mengalami kegagalan. Mungkin bisa jadi dia akan mengalami keberuntungan, kebaikan, keberhasilan. Tetapi Bapak dan Ibu yang melakukan ta'ala, jangan kita lewatkan. Jangan kita batasi. Maksudnya artinya kalau ada dia mengalami kegagalan, jangan kita mengatakan apa nanti gampang atau apa. Enggak, pertemukan dia dengan gagal. Apa sebabnya kegagalan yang terjadi? Nah, ini sesuai dengan tahap perkembangan anak remaja, karena di anak remaja itu adalah masa eksplorasi dan masa imajinasi. Jadi memang agak susah kalau hanya disimpan di dalam rumah atau di dalam sekolah, gitu Bapak Ibu. Tapi kasihan kalau dia nggak mengalami banyak persoalan di dalam kehidupannya. Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah SWT, tanda tanpa perjuangan tak akan mungkin ada bertahan hidup. Ini yang kita mau ajarkan kepada anak-anak remaja kita. Jadi untuk mendapatkan sesuatu itu misalnya di pesantren atau di mana ayah bunda itu sering kita ngelihat ya, kalau di pesantren itu untuk makan itu kita harus bekerja dulu kan gitu Bapak Ibu. Untuk mendapatkan sesuatu itu kita harus berusaha dulu gitu. Dalam berusaha itu bisa jadi kita gagal, bisa jadi kita berhasil. Ini yang kedua yang saya dapatkan pembelajaran dari As-Saffat 102 itu ayah bunda, ketika Nabi Ibrahim berkomunikasi dengan Nabi Ismail. Ketika Nabi Ibrahim mengucapkan cintanya kepada Nabi Ismail dengan cara-cara yang 12 ini menurut catatan saya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, adalah kalau kita peduli dengan anak remaja, pertemukan dia dengan penolakan. Gitu ya, benar. Jadi jangan anak kita kalau ada sesuatu misalnya apakah gini misalnya Bapak Ibu, dia mengusulkan sesuatu, kemudian dia mengusul proposal sesuatu gitu. Kalau dia itu ditolak, itu permintaan dia ditolak, apa yang dia mau sampaikan itu nggak apa-apa Bapak dan Ibu gitu. Nah mungkin Bapak dan Ibu yang berkasih taala, penolakan itu sangat sensitif gitu. Mungkin remaja kita merasa tidak aman, mereka sangat peka dengan penolakan gitu. Tetapi tidak ada masalah, penolakan itu bukan titik kita sampaikan kepada anak remaja kita. Kalau kita ditolak proposalmu, ditolak usulanmu, itu bukan titik, tapi itu koma. Gitu, kamu masih punya kesempatan, Allah memberikan banyak sekali peluang-peluang sangat luar biasa, kemampuan otakmu, kemampuan hatimu, kemampuan cara berpikirmu dan lain-lain. Kita katakan kepada anak remaja, penolakan bukan titik tapi adalah koma. Kamu bisa lagi menyusun lagi proposal misalnya, contohnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat itu catatan saya dari As-Saffat 102 itu adalah kalau kita sayang kepada anak remaja, pertemukan dia dengan aturan yang patut.
supaya mereka tidak mengelabui dan manipulatif. Itu ayah bunda ya. Nah, gimana caranya ayah bunda anak remaja itu? Ada 3 sebenarnya kalau kita melakukan anak remaja itu. Yang pertama kalau kita bikin aturan anak remaja itu, namanya tahap yang pertama itu komunikasi. Jadi apa-apa yang Bapak Ibu inginkan terhadap anak remaja, Ustadz Ustazah inginkan anak remaja, sampaikan dulu apa yang keinginan Bapak dan Ibu. Kemudian minta pendapat di anak remaja itu. Itu nama tahap komunikasi. Nah, kemudian dia mengatakan bahwa aturan-aturan ini seperti ini usulku ayah, dia bilang seperti itu pada ayahnya. Kemudian kalau ayahnya, bapaknya tidak setuju, sampaikan ketidaksetujuan itu. Sampaikan nanti kita kesepakati aturan-aturan itu seperti apa. Nah, sampai juga kita sepakati satu hal yang paling penting buat anak remaja itu adalah aturan kesepakatan tentang konsekuensi. Kalau kamu nggak melakukan ini, apa konsekuensinya? Konsekuensi ini jangan ditunda-tunda gitu Bapak Ibu ya. Konsekuensi ini haknya anak remaja, kewajiban buat kita. Itu konsekuensi. Kalau kita tidak menjelaskan, tidak memperkenalkan konsekuensi kepada anak remaja, nanti usia 19 tahun, 20 tahun ke atas, anak kita akan tumbuh hanya bisa amar ma'ruf, tapi dia nggak bisa naik mungkar. Gitu ya Bunda. Nanti akan menjadi bully, menjadi korban dari banyak hal. Jadi ayah bunda yang melakukan SWT, Ustadz dan Ustazah, menurut hemat saya, gitu. Kenapa banyak anak-anak yang manipulatif, yang banyak bohongnya gitu ayah bunda itu? Kenapa? Karena kita nggak pernah patut melakukan aturan. Kadang-kadang kita bikin aturan itu sesuai dengan keinginan kita, gitu ayah bunda ya. Kita jarang berkomunikasi dengan anak-anak, kita jarang membuatkan kesepakatan dengan anak. Yang tadi saya sampaikan itu. Tahapnya 3. Komunikasikan dulu Bapak dan Ibu kepada anak, apa keinginan Bapak dan Ibu, apa keinginan Ustadz dan Ustazah, minta dia, sama respon dari dia, sepakati aturan. Yang kedua itu negosiasi. Negosiasi itu aturan yang sudah disepakati, praktekkan, uji cobakan. Biasanya sekali, 2 kali, 3 kali, kita komunikasikan lagi kepada anak remaja kita, gimana Mas, gimana Mbak, kamu dengan aturan yang sudah kita sepakati, yang sudah kita uji cobakan itu, kamu keberatan atau tidak, gitu ya. Terus kalau dia mengatakan, enggak, aku enggak keberatan, barulah kita masuk pada tahap yang berikutnya, namanya konsekuensi. Gitu ya, Bunda. Tapi kalau Bapak dan Ibu, di aturan yang kedua, negosiasi ini, dia mengatakan, ayah, Ustadz, Ustazah, aku keberatan dengan poin ini. Ayo kita diskusikan. Dalam rangka apa ini sebenarnya? Kenapa kita melakukan 3 hal ini? Supaya anak kita tidak menjadi orang yang suka bohong, gitu Bapak dan Ibu. Yang suka manipulatif, yang suka mengelabui, gitu ya, Bunda. Terutama ini kalau sering karena saya bantu juga mengelola beberapa lembaga sekolah, lembaga boarding dan pesantren, ini banyak sekali terjadi Bapak Ibu. Jadi kenapa? Karena dia yang bikin aturan itu nggak pernah diskusi sama dia gitu Bapak Ibu. Gitu. Apa yang terjadi? Mengelabui, manipulatif gitu. Contoh nih Bapak Ibu, mungkin dulu kita pernah lakukan waktu kita muda. Dulu kan kita misalnya, kamu puasa nggak? Gitu. Oh kita lemes-lemes di depan Bapak Ibu kita. Oh puasa, ini lagi capek banget atau apa gitu. Padahal anak kita remaja ini udah minum sama teman-temannya, udah makan kue sama teman-teman. Tapi kalau depan kita, dia dengan gampangnya membohongi kita. Apa urusannya? Karena kita tidak mempertemukan dia dengan aturan yang patut. Nah Bapak Ibu yang melakukan SWT, aturan yang patut itu bukan aturan yang banyak. Kalau di dalam urusan dengan anak remaja. Jadi kalau kita membuat aturan dengan anak remaja itu, jangan kita pernah berpikir aturan itu banyak. Karena itu nggak pas buat anak remaja. Itu membuat dia bete gitu Bapak Ibu. Nah, banyak orang tua, itu ini saya contohnya Bapak Ibu ya, berpikir bahwa mengendalikan remaja itu dengan aturan yang banyak. Jadi aturannya bisa jadi 10 sampai 20 gitu. Sampai anak-anak remaja sendiri juga marah gitu, nggak suka. Nah, kalau aturan itu yang kita lakukan kepada dia, kecenderungan dia untuk manipulatif dan mengelabui itu sangat tinggi. Ya, baik. Nah, bagaimana caranya supaya Bapak dan Ibu yang melakukan SWT, aturan-aturan itu disepakati? Ada 2 hal kata para ahli yang harus kita kuasai dalam berkomunikasi dengan anak remaja kita. 1 adalah kuasai keterampilan kita mendengar agar anak kita mau berbicara. Itu 1. Yang kedua adalah kuasai keterampilan berbicara agar anak kita mau mendengar. Jadi ada 2 ini, Bunda ya. Jadi bagaimana kita bisa membuat aturan-aturan yang patut, kesepakatan-kesepakatan didengarin oleh anak kita, dipatuhi oleh anak kita, disepakati oleh anak kita, kuasai dua keterampilan. Yang pertama, ibu dan bapak punyalah keterampilan mendengar. Nah, keterampilan mendengar itu supaya anak bisa mau mengucapkan, berbicara, nggak ada yang dia rahasiakan terhadap kita, maka bapak dan ibu mendengarlah dengan empati. Itu 1.
Yang kedua adalah punyailah keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara itu untuk apa? Supaya kalau kita menasihati anak kita, memberikan usulan-usulan kepada anak kita, dia mau mendengar. Tetapi ini dia nggak akan mau mendengar apa yang Bapak Ibu sampaikan, nasihat apa yang Bapak Ibu sampaikan, kalau kita berbicara tapi nggak ada respect-nya. Nah, jadi dua ya Bapak Ibu ya. Di dalam kita membuat aturan yang patut kepada anak-anak agar anak-anak tidak bohong, tidak suka mengelabui, tidak manipulatif, punyailah dua keterampilan dalam berkomunikasi yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim pada Nabi Ismail. Punya keterampilan mendengar agar anak kita mau berbicara, jadi mendengarlah dengan empati. Kemudian agar anak kita mau mendengarkan apa yang kita mau bicarakan, berbicaralah dengan anak dengan respect. Nanti anak mau mendengarkan apa yang mau kita sampaikan. Itu yang keempat yang saya catat dari bagaimana komunikasi cinta antara Nabi Ibrahim kepada anak remaja beliau. Yang kelima, ayah dan bunda adalah kalau kita cinta sama remaja, hargai dan hormati anak remaja agar mereka kelak menghargai dan menghormati orang lain. Kenapa Bapak Ibu? Satu hal yang paling penting dalam anak remaja itu adalah satu kata, namanya pride, namanya harga diri. Bagi anak remaja itu harga diri itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Gitu. Maka para ahli mengatakan kalau itu sangat luar biasa bagi anak remaja, maka kalau kita mencintai anak remaja, hargai dia, hormati dia. Kelak kemudian hari insya Allah dia akan menghargai dan menghormati orang lain. Nah, ini saya berikan catatan di bawah ini, ayah dan bunda, orang tua perlu memberikan kesempatan bagi remaja untuk menemukan dirinya sendiri dan apa yang dia inginkannya dia. Nah, yang keenam, ayah bunda yang dimuliakan Allah, yang saya dapatkan dari pembelajaran dari komunikasi cinta, komunikasi yang sangat luar biasa antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Yang keenam catatan saya adalah, kalau kita peduli dengan anak remaja, berikan dia kepercayaan. Kelak mereka akan belajar untuk berkata jujur. Nah, jadi satu hal yang paling penting juga Bapak dan Ibu adalah kita berikan kepercayaan kepada anak remaja kita. Berikan kepercayaan itu gimana caranya ayah Ibu? Berikan responsibility kepada anak kita, berikan tanggung jawab, delegasikan banyak pekerjaan kepada anak remaja kita, kasih kesempatan dia untuk bertanggung jawab gitu. Jangan misalnya begini Bapak Ibu, seharusnya anak remaja sudah mampu untuk misalnya begini, anak remaja kita berumur 15 tahun, 16 tahun. Apa yang harus kita lakukan? Dia bisa kita kasih tugas untuk misalnya mengelola jajan adiknya, gitu ya Bunda ya. Gitu. Itu adalah sebuah kepercayaan yang sangat luar biasa. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita sering memberikan kepercayaan kepada anak-anak kita berikan kepercayaan, kemudian kita evaluasi, kita apresiasi, mudah-mudahan ketika dia besar, kelak kemudian hari, dia akan berkata jujur. Dia nggak suka berbohong, kenapa? Karena kita sudah memberikan penghargaan kepada anak laki-laki atau anak perempuan kita. Yang ketujuh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah adalah, kalau kita cinta kepada anak remaja, terbukalah. Ya Bapak Ibu ya, maka mereka akan belajar menemukan diri mereka. Jadi contoh ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz dan Ustazah. Kalau kita merasa mencintai anak remaja itu, ayo terbukalah dengan banyak hal. Maksud saya itu terbuka yang penting tidak melanggar syariat. Misalnya gini Bapak dan Ibu. Kalau Bapak Ibu di rumah mau merubah cat rumah misalnya, jangan sembunyi-sembunyi. Ajalah anak perempuan, anak remaja kita untuk berbicara. Minta pendapatnya. Kalau kita di masjid misalnya, kita mau masang AC baru, ajaklah anak-anak remaja untuk mendiskusikan. Udah pantas belum kita tambah AC-nya gitu Bapak Ibu. Karena ini sangat bagus untuk memberikan anak remaja kita kelak kemudian hari dia akan menemukan dirinya. Dia akan muncul self-konsepnya yang kuat. Dia akan muncul konsep diri yang kuat. Kenapa? Karena kita memberikan responsibility, kita terbuka dengan anak remaja kita. Nggak ada yang kita tutupi, misalnya yang saya contohkan tadi itu. Bahkan hal yang sederhana saja. Mau merubah cat rumah saja, kita diskusikan. Kita terbuka, kita sampaikan kepada anak remaja kita. Kemudian yang kedelapan, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah, kalau kita sayang dengan anak remaja kita, latihlah konsekuensi. Yang tadi saya sebutkan itu. Mereka belajar untuk dapat diandalkan. Konsekuensi itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Taala, sepanjang yang saya tahu di dunia pengasuhan adalah satu kewajiban dari orang tua dan adalah hak dari anak-anak remaja. Khususnya anak-anak yang berumur di usia-usia 10 tahun sampai umur 15 tahun, 16, 17 tahun ke atas. Jadi konsekuensi bukan hukuman ya Bapak Ibu ya, tapi konsekuensi. Nah, bagaimana cara konsekuensi? Memberikan konsekuensi kepada anak-anak, tadi sudah saya sampaikan kepada anak remaja.
Jangan langsung memberikan konsekuensi, tetapi ajarkanlah dulu, berikanlah dulu komunikasi kepada anak remaja, sampaikan dulu apa keinginan Bapak dan Ibu, apa keinginan Ustadz dan Ustazah, ajak dia untuk bersepakat, ajak dia membuatkan aturan-aturan, termasuk ajak dia untuk membuatkan aturan konsekuensi. Kalau misalnya ini dilanggar, gitu, kamu melanggar dan lain melanggar, ayo kita sepakati konsekuensinya seperti apa. Nah, apa dampaknya Bapak Ibu yang melakukan SWT? Dan tadi yang saya sebutkan itu, kalau anak kita sudah dilatih konsekuensi, belajar untuk menegakkan konsekuensi dan belajar untuk menerima apa yang sudah disepakati, menerima konsekuensi apa yang sudah disepakati, insya Allah nanti ke depan itu anak kita tidak hanya sekedar bisa amar ma'ruf, tapi dia bisa juga nahi mungkar. Ya benar. Kemudian berikutnya adalah yang ke-9 adalah apa yang kita bisa pelajari komunikasi cinta dan Nabi Ibrahim pada Nabi Ismail. Saya menuliskan di sini adalah kalau kita sayang dengan anak remaja, berikan tanggung jawab, berikan responsibility itu agar mereka kelak kemudian hari bisa diandalkan. Jadi khususnya nanti Bapak dan Ibu di usia-usia lepas memais, sebenarnya usia-usia memais, anak-anak sudah bisa kita latihkan untuk memberikan tanggung jawab. Tapi nanti di usia 10 tahun ke atas, 11 tahun ke atas, itu tanggung jawab, responsibility itu adalah sesuatu yang wajib yang kita berikan kepada anak laki-laki atau anak perempuan kita, remaja laki-laki, remaja perempuan kita. Kasihkan tanggung jawab, distribusikan banyak tugas kepada anak remaja kita. Karena apa? Gitu, nggak usah takut nanti dia kelelahan atau apa, nggak usah takut. Semakin banyak kita memberikan responsibility, tanggung jawab pada anak remaja, akan semakin bisa kita andalkan anak remaja itu. Yang kelak kemudian hari ketika dia besar, dia kalau ada persoalan, ada apa-apa, dia nggak akan lari dari tanggung jawab, tapi tidak akan menghadapi tanggung jawab itu. Nah, saya menuliskan di sini, Bapak dan Ibu, di dalam pengasuhan itu, salah satu indikator kematangan. Dan tujuan kita dalam mengasuh anak-anak itu adalah jangan meninggalkan anak yang lemah, gitu Bapak Ibu ya. Udah otomatis harus kita meninggalkan anak-anak yang kuat. Nah, anak yang kuat itu seperti apa? Kalau di parenting itu, kalau anak yang kuat itu, keberhasilan kita dalam mendidik mengasuh anak-anak itu adalah ketika usia psikologisnya lebih maju dari usia biologisnya, gitu. Nah, dia lebih matang usia psikologisnya dari usia biologisnya. Salah satu tanda kematangan itu Bapak Ibu adalah persoalan tanggung jawab. Kalau anak sudah siap bertanggung jawab, dia di umur-umur 10 tahun ke atas sudah kita latihkan, 15 tahun ke atas apapun yang terjadi dia akan bisa bertanggung jawab, berarti kita sudah mendapatkan kematangan di dalam pengasuhan anak-anak kita. Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah SWT, yang ke-10 adalah kalau yang saya catat di As-Saffat 102 itu dari bagaimana dialog Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, bagaimana komunikasi cinta Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Yang ke-10 ini saya mencatatnya adalah kalau sayang dengan anak remaja, berikan dukungan. Nanti kelak insya Allah mereka akan belajar nyaman dengan dirinya. Jadi dia menjadi pede gitu Bapak Ibu ya. Self konsepnya menjadi benar, konsep dirinya menjadi benar. Kenapa? Karena orang yang paling dia cintai, Bapak dan Ibunya, Ustadz dan Ustazahnya memberikan dukungan dengan semua yang dia lakukan dalam kehidupannya dia. Nah, saya memberikan catatan Bapak dan Ibu, orang tua perlu memberikan dukungan sepanjang masa remaja ini karena hidup mereka itu seperti roller coaster. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Salah satu yang mereka harapkan itu adalah ketika mereka turun dalam kehidupan itu, ketika mereka anjlok, adalah dukungan dari kedua orang tua. Baik. Kemudian ayah dan bunda yang melakukan SWT, Ustadz dan Ustazah, saya nggak terlalu lama untuk memberikan apa yang saya catat ini. Mudah-mudahan nanti kita ada waktu kita untuk mendiskusikan. Gitu. Kalau mampu saya jawab, nanti akan saya jawab. Kalau nggak mampu, nanti saya akan sampaikan kepada orang yang berhak untuk bisa menjawab. Yang ke-11, Bapak Ibu, catatan saya itu dari tadi As-Saffat 102 itu adalah kalau Bapak dan Ibu sayang dengan anak remaja, Ustadz dan Ustadz sayang dengan anak remaja, asah kreativitasnya. Karena kelak kemudian hari, mereka kelak akan gampang berbagi. Jadi Bapak Ibu yang melakukan sementara di dalam pengasuhan itu ada satu yang sangat menarik. Kalau ada orang dewasa, dia pelitnya luar biasa, dia mendidiknya luar biasa, dipastikan dia nggak kreatif. Itu Bapak dan Ibu. Jadi kalau pengen anak kita nanti dia ketika dia besar, ketika dia dewasa, dia gampang berbagi kepada orang lain, ajarkan kreativitas. Apa maksudnya Bapak dan Ibu? Kalau orang yang gampang berbagi itu kan orang yang bagi dia gampang, insya Allah nanti uang akan datang juga gitu. Oh bisa kita bikin lagi, oh kita bisa bikin ini lagi gitu. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia kreatif gitu. Kenapa dia bisa kreatif? Karena kita memberikan haknya kepada anak remaja.
Jadi asah anak kita untuk kreatif, asah anak kita untuk berpikir misalnya, ini bagaimana melakukannya. Kalau mentok, apa yang harus kita lakukan. Agar kelak kemudian hari, anak kita adalah orang yang gampang berbagi. Jadi ini dari segi pengasuhan ya Bapak Ibu ya, orang yang mendit, orang yang pelit itu, orang yang susah untuk berbagi itu, dipastikan Bapak Ibu dalam dunia parenting, dia dewasa remajanya, dia nggak dilatih untuk kreativitas. Baik. Kemudian yang ke-12, Bapak dan Ibu yang melakukan sementara, ini catatan terakhir saya, kalau kita peduli dengan anak remaja, maka berikan perhatian dengan meluangkan waktu, bukan waktu luang, gitu Bapak Ibu ya, agar nanti mereka belajar untuk mencintai. Jadi yang ke-11 ke-12 ini catatan saya dari As-Saffat 102 itu adalah kalau kita ingin memberikan perhatian kepada anak-anak kita, supaya anak-anak merasakan bahwa kita ini adalah seorang ayah, seorang ibu yang memperhatikannya dia, jangan pernah memberikan waktu luang, tapi luangkan waktu. Maksudnya gimana Bapak Ibu? Kalau waktu luang itu biasanya waktu sisa, gitu ya. Jadi waktu yang ya lagi habis pulang kerja, habis dari satu kegiatan, ketemuin anak remaja gitu, itu namanya waktu luang, waktu sisa. Tetapi yang paling penting buat anak remaja itu adalah bapak dan ibunya, ustadz-ustadzahnya itu meluangkan waktu, meluangkan itu tuh memang mengagendakan khusus gitu bapak dan ibu ya, untuk bertemu atau berdiskusi dengan anak-anak remaja. Kemudian yang ke-13 gitu, dari As-Saffat 102 itu catatan saya adalah bagaimana komunikasi cinta yang pas buat anak remaja. Kalau kita cinta dengan anak remaja, berikan harapan positif. Kelak mereka akan membangun dunia ini lebih baik. Jadi kalau kita mencintai remaja kita adalah berikan harapan-harapan positif buat anak remaja kita, berikan ambience yang positif pada anak remaja kita. Misalnya berikan harapan-harapan bagaimana kita bisa membantu dia ke masa depan, kemudian harapan dan mimpi orang tua bersama dengan kecewaan serta frustasi berpengaruh pada harapan remaja terhadap dirinya sendiri. Kemudian misalnya kalau anak remaja kita mengatakan, ayah aku bisa nggak kira-kira akan melakukan ini di masa depanku, kita berikan harapan, bisa nak, ayah akan mendukungmu, apapun yang akan terjadi akan melakukan itu. Nah ini catatan ke-13 saya dari apa yang tadi disampaikan, bagaimana pola komunikasi bahasa cintanya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Nah Bapak Ibu yang mulia Allah, saya mendedikasikan materi ini kepada yang saya tuliskan di bawah ini. Bapak Ibu yang mulia Allah, itu yang mampu saya sampaikan, terbatas pengetahuan saya. Sekali lagi saya menyampaikan, kalau kita mencintai anak remaja, tega dan tegaskan, berikan ketegaan, berikan ketegasan. Kalau kita mempeduli dengan anak remaja, berikan tanggung jawab kepada anak remaja. Kalau kita peduli dengan anak remaja kita, berikan latihkan konsekuensi kepada anak remaja kita. Ada 13 catatan saya untuk memberikan menanggapi dalam tanda petik di As-Saffat 102 itu, bagaimana pola Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Bapak Ibu yang mulia Allah, nanti kalau kurang-kurang waktu dalam diskusi kita, nanti bisa ditanyakan lewat DM ke Instagram saya atau ke nomor WA saya yang di bawah ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsira kepada Ayah Irwan atas banyak sekali sharing ilmunya malam hari ini untuk kita semuanya, Bapak Ibu Ayah Bunda sekalian. Jadi kita berikan ketegaan, tapi juga harus berikan juga ketegasan, dan bahkan bentuk atau mempertemukan anak-anak kita dengan tekanan, dengan kegagalan dan penolakan itu juga bentuk sayang dan peduli kepada mereka semuanya, bukan bentuk kekerasan dari kita. Baik Bapak Ibu Ayah Bunda dan seluruh wali santri, Ustadz Ustazah, Balkis Jogja, Balkis Baitul Quran Islami School Yogyakarta yang kami hormati dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mohon izin Ayah Irwan, ini setelah ini kita buka sesi tanya jawab. Ya, untuk Bapak Ibu dan seluruh peserta kajian boleh nanti mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat ya. Silahkan mulai dari sekarang, silahkan. Mudah-mudahan nanti cukup waktunya beliau untuk menjawab. Tapi sebelum kami bacakan pertanyaannya, kami mohon untuk kesediaan semua peserta untuk mengisi link presensi ya.
kehadiran yang sudah kita share di kolom chat. Mohon diisi oleh seluruh peserta sambil kita nanti memulai sesi tanya jawab kita. Baik, Bapak Ibu dan Ayah Irwan yang kami hormati, satu persatu nanti mohon izin saya bacakan dan langsung bisa dijawab oleh Ayah Irwan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh menyampaikan melalui kolom chat. Baik, dua pertanyaan langsung ya untuk dari Ibu Ani atau Umi Ani. Izin bertanya, bagaimana cara menegur anak yang melakukan kesalahan berulang? Kemudian yang kedua, untuk anak-anak yang mager, hobi rebahan, boleh diberi contoh cara menasehati dan memotivasinya seperti apa? Ya, silakan Ayah Irwan. Baik, makasih banyak pertanyaan Bunda. Satu tadi yang saya sampaikan adalah anak remaja itu berhati-hatilah berbicara daripada anak remaja karena dia sebenarnya nggak terlalu percaya dengan apa yang Bapak Ibu sampaikan, tapi dia percaya dengan apa yang Bapak Ibu lakukan. Itu paling penting buat anak remaja. Sekali dia nggak melihat Bapak Ibu nggak konsistensi dengan apa yang diucapkan, Ustadz dan Ustazah, dia susah untuk menaruh rasa hormatnya kepada kita. Itu khasnya anak remaja. Satu. Jadi kalau kita mau mengajak memberikan sesuatu peraturan kepada anak remaja kita, periksa dulu diri kita yang pertama ya Bapak dan Ibu ya gitu ya. Apakah kita orang yang pas untuk menjadi modeling bagi anak remaja kita? Apakah kita pas menjadi orang yang bisa diteladani oleh anak remaja kita? Yang kedua, kalau kita membuat aturan-aturan kepada anak remaja kita, pastikan kita punya koneksi dulu gitu Bunda dengan ayah dengan anak remaja ini. Kadang-kadang kita banyak koreksi kepada anak remaja, tapi kita nggak bikin koneksi kepada anak remaja. Nah, pastikanlah ini, menurut saya, Bapak dan Ibu, connection before correction. Jadi agak susah. Bapak dan Ibu mungkin Ustadz dan Ustazah sering melakukan ini, sering mengalami yang semacam ini di sekolahan. Kita mau menyampaikan kritik, menyampaikan perbaikan kepada anak remaja kita, susah dia terima. Kenapa? Karena kita nggak bikin koneksi lebih dahulu. Bagi anak remaja, koneksi itu penting. Itu yang benar, sangat penting. Maka menurut hemat saya, kalau kita mau menasihati anak remaja, mau memberikan peraturan-peraturan kepada anak remaja kita, kemudian pastikanlah dulu kita bikin koneksi dengan anak remaja kita. Nah, kemudian yang ketiga, Ibu dan Bapak adalah anak remaja itu kalau kita melihat dari pola Nabi Ibrahim pada Nabi Ismail ada 3 cara. Yang pertama itu dialog. Nabi Ibrahim tadi kan mengatakan ya, nak pikirkanlah apa pendapat. Memang harus dialog, gitu ya Bunda. Yang kedua adalah dialog itu kalau saya sih bilangnya begini ya Bunda, dengan anak remaja itu dialognya teorinya 51-10-2. Jadi biarkanlah kita banyak mendengar daripada kita banyak berbicara, gitu ya. Jadi anak remaja itu pinjamkanlah kuping Bapak dan Ibu 70%, mulut Bapak Ibu 30% aja. Agak kebalikan dengan anak-anak usia 0-8 tahun. Kalau anak-anak 0-8 tahun itu pinjamkanlah mulut Bapak Ibu 70%, kuping Bapak Ibu 30%, gitu ya Bunda. Jadi anak remaja itu kita banyak mendengar sebenarnya. Itu yang pertama, berdialog. Yang kedua adalah jangan banyak memberikan instruksi, tapi lebih banyak membimbing. Nah, itu yang tadi saya sebutkan itu. Salah satunya adalah yang lakukan Nabi Ibrahim pada Nabi Ismail, banyak membimbing sebenarnya. Jadi banyak bukan mengatakan, kamu harus begini, kamu harus begini. Tidak gitu. Kalau kamu harus begini, itu bisa dilakukan. Dia hanya bisa, tapi dia nggak cinta dengan apa yang kita mau sampaikan. Maksudnya gini, habis makan kita bilang, kamu taruh piring di belakang. Bisa Bapak Ibu, hari itu dia taruh ke belakang, tapi besok belum tentu dia taruh ke belakang. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita tidak meng-coaching, kita tidak membimbing, tapi kita lebih banyak memaksa sebenarnya, memberikan instruksi. Yang ketiga polanya, Ibu, yang muliakan Allah SWT adalah bagaimana kita jangan banyak untuk memaksa, tapi lebih banyak melibatkan sebenarnya. Saya ambil contoh begini. Misalnya kita dengan anak remaja perempuan. Kita pengen betul anak remaja perempuan tuh pagi-pagi nyapu gitu Bapak Ibu ya, bersihin rumah gitu. Tapi agak susah kalau kita bilang anak remaja kita suruh dia lakukan hari itu, tapi belum tentu besok dia lakukan. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang tadi saya sebutkan itu Bapak Ibu. Jangan paksa, tapi libatkan. Gimana caranya? Bisa jadi begini. Kita bilang sama anak perempuan kita, Mbak, rumah kita ini alhamdulillah agak besar. Nah, bagaimana kalau kita sepakati membersihkan rumah ini kita bagi-bagi aja. Ayah mungkin akan membersihkan bagian dapurnya, ibu akan membersihkan bagian tengah rumah. Nah, kamu bagusnya membersihkan yang sebelah mana? Itu namanya melibatkan ayah, gitu ya. Itu namanya melibatkan, gitu. Nah, dengan anak remaja dia sangat pas untuk melakukan. Nah, termasuklah yang tadi mager itu Bapak dan Ibu ya.
kalau saya jangan terlalu banyak mengobral kata-kata kepada anak remaja karena itu sangat sensitif buat dia. Tapi tadi saya sebutkan itu, ayo ajak dia berpikir, bikin kesepakatan. Kalau dia sepakat, bikin kesepakatan tentang aturan konsekuensi. Kalau dia melanggar aturan itu apa? Nah, kalau dia melanggar aturan itu dan sudah kita sepakati konsekuensi, satu tadi yang saya sebutkan Bapak dan Ibu, tegakkan konsekuensi. Jangan, itu saya sebut harus tega dan tegas sebenarnya kepada anak remaja. Karena itu haknya dia. Kadang-kadang Bapak dan Ibu, kita membuat aturan kepada anak remaja, suruh dia tidak mager, tapi kita nggak memberikan aturan-aturan. Itu agak susah buat anak remaja kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz Ayah Irwan. Selanjutnya ini kita pilihkan pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira belum terjawab. Ada beberapa kondisi saat ini Ustaz di dunia pendidikan kita dengan dihapuskannya ujian akhir dengan dasar anak kita tidak boleh diberikan beban karena ujian menjadikan anak stres. Dampaknya justru semakin letoy ya, mohon maaf, tidak punya ketangguhan. Justru anak jadi mudah putus asa dan mudah berontak. Bagaimana cara kita, para guru khususnya SD, kelas atau SMP untuk mengantisipasinya, Ustaz? Silakan saya. Jadi mungkin dari yang awal tadi itu Bapak dan Ibu ya, mungkin kita membereskan paradigma kita lebih dahulu gitu Bapak Ibu. Jadi jangan kita menganggap bahwa persoalan ujian terakhir, ujian UN dan lain-lain itu hanya satu-satunya untuk melatih anak-anak kita supaya bisa tangguh gitu Bapak Ibu. Banyak sekali sebenarnya yang bisa kita lakukan dalam anak-anak kita supaya melatih ketangguhannya dia. Salah satunya yang masif itu adalah ujian gitu ya. Tetapi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari gitu kita bisa melatih ketangguhan kepada anak-anak sebenarnya. Misalnya bagaimana anak-anak kita kasihkan kasus, kita kasihkan tantangan-tantangan kepada anak-anak kita. Terutama bagi anak-anak yang kelas tinggi sebenarnya Bapak Ibu kalau di SD. Anak kelas tinggi itu adalah sudah pas sebenarnya kalau kita memberikan tantangan-tantangan, kita memberikan perlombaan-perlombaan gitu kepada anak-anak kita. Karena bagi anak-anak umur-umur kelas tinggi itu salah satu yang saya sebutkan tadi, kalau kita mencintai anak-anak kelas tinggi, kasih dia tekanan gitu. Nah, salah satunya adalah mungkin tekanan terhadap ujian UN. Nah, tinggal menurut hemat saya mohon maaf Bapak dan Ibu, kita rubah paradigma kita gitu. Jadi ujian UN itu bukan satu-satunya sebenarnya untuk memberikan target kepada anak-anak kita. Banyak hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Selanjutnya, ini pertanyaan yang sebenarnya berulang-ulang ya di setiap seri kajian kita. Bagaimana cara berkoneksi dengan yang baik dengan anak dan bagaimana agar yang paling penting ini yang sering sekali ditanyakan ya. Bagaimana agar kebiasaan di pondok bisa dilakukan di rumah? Ya. Iya. Bagaimana cara berkoneksi dengan anak? Kalau saya mencatatnya gini Ustaz. Yang pertama adalah pastikan kita terkoneksi dengan sang pemilik anak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut saya mutlak gitu ya. Jadi kalau kita ingin membangun koneksi yang kuat pada anak kita, pastikan kita berkoneksi dengan yang punya anak itu lebih dahulu. Pastikan kita, misalnya kalau bapak, pastikan dia sholatnya, pastikan dia ibadahnya, pastikan dia kedekatannya, tilawahnya seperti apa. Pokoknya intinya adalah kita susah memberikan hubungan dengan anak-anak, bikin koneksi dengan anak-anak sebelum kita berkoneksi kepada sang pemilik anak. Itu satu. Jadi Bapak Ibu ya, ada seorang ahli mengatakan bohong rasanya teori-teori komunikasi itu kepada anak-anak akan berlangsung dengan hebat gitu, sehebat apapun buku komunikasi, kita bikin komunikasi cara berbicara kepada anak begini-begini itu tidak akan berhasil kecuali gitu ya. Kecuali kita berkomunikasi dulu dengan yang punya. Yang gitu Bapak Ibu. Itu yang satu menurut amat saya. Itulah sebabnya kalau guru-guru itu kata Ustaz Fatihah kan, seorang ulama Tarbiyatul Aulad yang sangat terkenal yang berasal dari Qatar, kalau beliau mengatakan guru-guru itu supaya dia bisa berkoneksi dengan anak-anak yang ratusan orang anak-anak di sekolah itu, pastikan dia terkoneksi dengan Allah lebih dahulu. Misalnya gini, Ustaz Fatihah kan mengatakan kalau ada seorang guru itu yang semalam dia lupa qiyamul, paginya dia bisa menangis 1 jam 2 jam itu, rasa penyesalan sangat luar biasa itu. Kenapa gitu? Karena dia takut sekali pegang 500 orang anak, 300 orang anak, 200 orang anak. Kenapa? Karena satu aja dia sangat kesusahan gitu kalau tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya Bapak dan Ibu, yang pertama itu bagaimana cara berkoneksi dengan anak, koneksi dulu dengan yang punya anak kita. Yang kedua menurut saya adalah koneksi terhadap diri sendiri. Koneksi terhadap diri sendiri itu apa? Adalah seseorang yang
berani dengan jujur untuk mengevaluasi dirinya, gitu ya Bunda. Misalnya begini, saya ini misalnya punya hutang pengasuhan. Nah, hutang pengasuhannya adalah saya ini orang yang susah untuk memuji dan menghargai, gitu Bapak Ibu ya. Susah tuh untuk mengatakan terima kasih, susah untuk mengatakan ya Allah hebat banget anak saya, Bapak susah, gitu Bapak Ibu. Ini artinya saya punya hutang pengasuhan. Kalau saya berkoneksi dengan diri saya, kalau orang yang berkoneksi dengan diri dengan baik, dia akui utang pengasuhan ini dan dia perbaiki utang pengasuhan. Tapi supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita nanti bisa berkoneksi dengan gampang dengan anak-anak kita. Yang ketiga, cara berkoneksi dengan anak itu adalah, kata para seorang alim mengatakan, akan susah kita membuat koneksi dengan anak kita, khususnya buat bapak-bapak, sebelum kita berkoneksi dengan pasangan kita. Nah, ini khusus buat bapak-bapak nih, Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, 3 hal yang pertama menurut saya, nanti yang keempat, koneksi dengan anak itu hanya hadiah dari 3 yang kita lakukan sebelumnya. Enggak ya, Bunda? Jadi nanti Allah akan mudahkan. Kalau saya mengistilahkannya Ustadz gini, cara berkoneksi dengan anak itu, khususnya nih bapak-bapak dulu nih Bapak Ibu, cara berkoneksi anak itu adalah kita perbaiki sisi dalam kita. Nanti Allah akan mudahkan sisi luar. Sisi dalam itu apa? 3 dulu yang kita perbaiki. Koneksi dengan Allah dulu, koneksi dengan diri sendiri, koneksi dengan pasangan. Nanti Allah akan mudahkan cara berkoneksi kita dengan anak-anak kita. Nanti Allah akan mudahkan cara mengurus anak itu seperti apa. Karena 3 koneksi sudah kita lakukan. Nah kemudian teknisnya ini Ustadz. Teknisnya adalah menurut hemat saya, koneksi dengan anak-anak itu memang adalah persoalan kualitas pertemuan gitu ya Bunda. Mungkin nggak harus kuantitas, nggak harus apa. Kalau ada kesempatan untuk bertemu banyak dengan anak-anak, alhamdulillah. Tapi kalau nggak sering bertemu dengan anak-anak, nggak apa-apa juga. Contohnya kepada Nabi Ibrahim. Koneksi antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, nggak ada satu orang pun yang bisa membantah koneksi yang sangat luar biasa. Bayangkan Nabi Ibrahim mengatakan menyembelih leher kepada Nabi Ismail, tapi Nabi Ismail menjawabnya dengan ya abati, panggilan yang sangat mesra kepada seorang ayah. Kalau saya nih Ustadz, kalau saya misalnya ayah saya udah jarang ketemu dengan saya, terus tiba-tiba bawa golok gitu Ustadz gitu, saya marahnya luar biasa itu. Marah saya, ini bapak seperti apa gitu ini. Tapi bayangkan, ini istilahnya bapak ibu yang bilang SWT, ini bapaknya jarang ketemu, terus tiba-tiba bapaknya bilang leher mundi gitu loh. Ini begitu, lehermu mana? Ini mau tak gorok ini leher. Tapi apa kata jawaban Nabi Ibrahim, Nabi Ismail? Ya abadi. Ya Allah, itu panggilan yang sangat mesra kepada seorang ayah. Bayangkan gitu Bapak dan Ibu. Kita bisa membuktikan betapa hebatnya Nabi Ibrahim membuat koneksi kepada anaknya. Apa itu salah satu syaratnya? Nah, kita baca di As-Saffat sebelumnya Bapak Ibu. Nabi Ibrahim itu orang yang nggak pernah putus asa. Gitu Bapak Ibu ya. Orang yang bersegera untuk mendapatkan hidayah. Orang yang hanya bersandar kepada Allah saja. Ketika dia mau dibakar, dia apa gitu, dia hanya nggak minta tolong kepada orang lain, tapi dia mengatakan bahwa hanya Allah yang punya kuasa. Nah, itu salah satu yang saya sebutkan tadi itu, berkoneksi dengan Ismail. Nabi Ibrahim memperbaiki dulu koneksinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi Ibrahim yang tadi saya sebut dengan itu adalah berkoneksi dengan diri sendiri. Yang menarik lagi Bapak dan Ibu adalah koneksi Nabi Ibrahim kepada Bunda Hajar. Kerelaan Bunda Hajar, keridhaan Bunda Hajar, rasa cinta Nabi Ibrahim kepada Bunda Hajar itu sangat terasa sehingga nanti memudahkan bikin koneksi dengan anak-anak kita. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak, syukran Ustaz. Ini sudah jam 21 Ustaz, apakah masih ada waktu Ustaz? Boleh Ustaz, 1 atau 2 lagi Ustaz. Baik. Ya, masih ada beberapa pertanyaan. Mohon maaf Bapak Ibu, pertanyaannya tidak bisa kita bacakan semuanya, mudah-mudahan jawaban dari beliau mewakili. Selanjutnya, ini agak panjang ya Ustaz ya. Bagaimana sikap kami sebagai orang tua yang punya 2 anak putra yang sama-sama sudah beranjak remaja jika kami memberi mereka misalnya kue dengan porsi yang sama. Si kakak senang minta bagian adiknya, sementara adiknya memberikan bagiannya dengan terpaksa pada kakaknya. Si adik selalu mengadukan hal ini pada orang tuanya. Bagaimana kami menyikapinya pada si kakak agar tidak suka meminta bagian adiknya, menjadi pribadi yang dermawan, suka memberi bukan meminta, dan agar si adik dapat menjadi pribadi yang tulus memberi atau menjadi pribadi yang berani mengatakan tidak atau menolak pada suatu hal yang sebenarnya dia keberatan untuk mengiyakan. Iya, Masya Allah. Panjang sekali. Iya. Masya Allah, pertanyaan Masya Allah luar biasa. Kalau saya mengusulkan gini, ibu atau bapak yang bertanya, jadi kalau ini anak remaja urusannya sudah sama ayah.
Ya, jadi ibu mundur dulu sedikit, gitu Bapak Ibu ya, karena anak-anak remaja sangat membutuhkan tokoh ayah. Nah, apa yang harus kita lakukan? Menurut saya, ayah, bawalah kakak untuk bersafar. Gitu ya, pergilah bersafar dengan anak yang tua ini. Kemudian apa yang kita lakukan dalam bersafar itu? Sampaikanlah kepada anak yang lebih tua itu, katakan kepada anak bahwa, nah, ayah, mas, gitu, mulai hari ini, mas boleh nggak bantu ayah sebagai seorang asistennya ayah, shadownya ayah. Ya, itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Kenapa kita melakukan itu? Supaya nanti anak kakak ini kalau ketemu dengan adiknya tidak rivalry-nya nggak kuat gitu ya. Dia dalam bukan bersaing lagi. Tapi kalau ayahnya, anak kakaknya itu sudah kita bilang bahwa bantu ayah, distribusikan tugas-tugas kepada kakaknya itu, kalau dia ketemu dengan adiknya itu bentuknya bukan lagi rival, tapi bentuknya udah binaan gitu Bapak. Jadi dia ketemu dengan adiknya itu bukan bersaing lagi, tapi bentuknya adalah dia sudah membina gitu ayah bunda. Karena apa? Tugasnya kita distribusikan kepada kakak. Nah, itu salah satu yang menurut emak saya yang agak lebih gampang dan mudah kita lakukan. Tapi ini harusnya ayah yang melakukan. Ayah senanglah bersafar dengan anak ini, pergilah berdua, dan kemudian sampaikan itu, gitu ya. Sampaikan kepada anak kakak yang paling tua, yang lebih dewasa, yang lebih tua, sampaikan bahwa mulai hari ini bantu ayah. Kamu sudah menjadi shadownya ayah. Tugas distribusikan beberapa tugas kepada kakak, gitu, supaya nanti ketika ketemu dengan adiknya itu bukan lagi persaingan yang terjadi, tapi proses mutarabi dengan murabi, kayak gitu lah Bapak. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Mohon maaf Ustaz, ternyata beliau mengkonfirmasi bahwa ayahnya sudah meninggal Ustaz. Kita doakan semoga husnul khatimah. Nah, ini saya tambahkan sedikit Ustaz. Ya. Kalau tokoh laki-laki sudah tidak ada, menurut emak saya 0 sampai 8 tahun sebenarnya anak-anak kalau ayahnya nggak punya, kalau dia berusia 0 sampai 8 tahun, anak-anak sebenarnya kalau ayah nggak punya ayah secara fisik dia kuat, gitu Bapak Ibu. Tapi dia nggak kuat anak-anak 0-8 tahun kalau nggak punya ayah secara psikologis. Artinya apa Bapak dan Ibu? Kalau dia nggak punya, kita punya anak 0-8 tahun, kalau dia nggak punya ayah, ibu bisa handle sebenarnya. Psikologisnya ayah itu ibu bisa handle, gitu ya. Tapi kalau anak remaja, anak-anak yang berumur 10 tahun ke atas, kebutuhan dia terhadap ayah itu 2, dan ini nggak bisa, gitu ya Pak. Dia butuh ayah secara psikologis, dia butuh ayah secara fisik. Bagusnya gimana ayah Irwan? Bagusnya kita contoh Bunda Hajar. Ketika Bunda Hajar membesarkan Nabi Ismail, dah umurnya umur remaja ke atas, gitu. Nabi Ismail membutuhkan tokoh dan peran ayah, membutuhkan fisik dan psikologis ayah. Apa yang dilakukan Bunda Hajar? Bunda Hajar, kalau ada kabilah yang lewat ngambil air Zam-Zam, Bunda Hajar mengatakan, gitu, oh kabilahnya itu kabilah yang sangat pintar berburu. Bunda Hajar mengatakan, wahai kabilah, boleh nggak ajarkan Ismail berburu? Artinya apa Bapak dan Ibu? Sebenarnya kalau nanti ayahnya nggak ada, Bapak Ibu untuk memenuhi keinginan anak terhadap kebutuhan fisik dan kebutuhan psikologisnya, kita bisa minta tolong sebenarnya. Nah, di dunia sekarang ini yang paling gampang minta tolong untuk memenuhi kebutuhan ayah itu adalah sekolah. Maka saya mengusulkan Bapak dan Ibu, kalau anak-anak yang berumur 8 tahun di sebuah sekolah 8 sampai umur 15-18 tahun itu, yang paling penting menurut emak saya yayasan memeriksa guru laki-lakinya. Guru laki-lakinya laki-laki apa enggak gitu Bapak Ibu ya. Itu yang perlu diperiksa gitu ya. Karena ada ratusan anak-anak yang mungkin di rumah enggak punya ayah, atau berayah ada berayah tiada. Salah satu harapan yang paling besar itu adalah sekolah. Kalau dia melihat sekolah guru laki-lakinya juga hao gitu Bapak Ibu ya, kasihan anak-anak mendapatkan dari mana tokoh laki-lakian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Terakhir mungkin Ustaz ya, mohon maaf ini lewat dari waktunya. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana cara mempersiapkan filter dalam diri anak agar tidak mudah terpengaruh pergaulan yang tidak baik, karena dunia pergaulan offline maupun online saat ini sangat beragam. Iya, kalau saya ini tidak bisa seperti tahu bulat Ustaz, yang digoreng mendadak halo jadi gitu nggak bisa gitu ya. Jadi memang harus dari awal. Saya ambil contoh nih Ustaz. Kalau Bapak Ibu punya anak 0 sampai 5 tahun, 0 sampai 6 tahun. Kalau memujinya seperti apa? Supaya dia supaya dia punya kekuatan yang luar biasa. Biasanya kan kita memujikan begini ya Bapak Ibu ya, gitu ya. Ini saya ya, contohnya saya. Dulu ketika anak 0 sampai 7 tahun, kalau dia berhasil melakukan sesuatu, misalnya dia bilang gitu, "Ayah, aku bisa mewarnai." Gitu. Nah, patutnya memuji anak sambil menguatkan fondasi akidahnya dia adalah mungkin begini. Tapi dulu saya nggak melakukan ini Bapak Ibu ya, kesalahan saya.
Saya banyak bilang, oh ya Allah, hebat banget anak gitu, hebat banget, hanya sampai di situ. Tapi sunnahnya sebenarnya Bapak dan Ibu adalah kalau ingin memuji anak dan menguatkan akidahnya sejak dari awal, pasti Bapak dan Ibu memuji anak nggak sampai hanya mengatakan wah ya Allah hebat banget anak gitu, bukan itu. Tapi pasti Bapak Ibu mengatakannya begini, khusus di usia 0 sampai 7 tahun ya Bapak Ibu ya. Kalau dia bilang, ayah aku bisa mewarnai, gitu, aku bisa hebat mewarnai. Kita akan mengatakan, ya Allah, nah hebat banget anak ayah ini, hebat banget dia mewarnai. Tapi nak, gitu, semuanya itu atas izin Allah kan ya nak, gitu. Itu penting, Bapak Ibu. Nah, jadi sederhananya jawaban saya Ustaz adalah menginginkan anak nanti kuat fondasinya, dia punya filter yang luar biasa ketika dia usia-usia remaja. Lihatlah apa yang kita berikan, kebiasaan-kebiasaan apa yang kita berikan di usia 0 sampai 8 tahun, 0 sampai 10 tahun. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih. Jazakumullah khairan kasiro Ustaz Ayah Irwan atas banyak sekali ilmu dan pengalaman yang di-share kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, Ayah Bunda, seluruh peserta kajian, mohon maaf waktu kita sangat terbatas. Mudah-mudahan sekelumit kisah ya, sekelumit ilmu yang disampaikan Ayah Irwan malam hari ini kepada kita semuanya cukup, dan insya Allah lebih dari cukup menjadi bekal kita semuanya menjadi ayah-ayah yang teladan bagi anak-anak kita semuanya. Satu hal yang menurut saya penting untuk kita garis bawahi Bapak Ibu sekalian, bahwa dari satu ayat saja Shofat 102 ada sekitar 13 ya pelajaran hikmah yang bisa kita manfaatkan, bisa kita amalkan sebagai seorang ayah kepada anak-anak kita. Dan koneksi dengan Allah, koneksi dengan diri, koneksi dengan pasangan sangat-sangat penting untuk menjadikan anak-anak kita seperti Nabi, atau mungkin boleh kita mengatakan Ayah Ibrahim dan Bunda Hajar. Terima kasih kepada Ayah Irwan Rinaldi, semoga sehat selalu. Dan mudah-mudahan istri beliau juga senantiasa segera diberikan kesehatan. Keluarganya sehat selalu, dan mudah-mudahan setiap kesempatan bisa bergabung lagi bersama kita berbagi ilmu. Saya menyampaikan sedikit mungkin Ustaz, menyampaikan rasa hormat saya ke teman-teman di Baitul Quran Islam di Balkis ini. Saya sangat hormat dengan pengasuh gitu, karena bagi saya, dalam tanda petik bagi saya Ustadz Musli Abdul Karim itu idola saya gitu Bapak Ibu ya. Ini adalah lembaga yang Masya Allah, yang luar biasa, yang menitik beratkan tidak hanya ke persoalan Al-Quran, tapi juga menitik beratkan kepada life skill, menitik beratkan kepada nanti anak-anak kita persiapan di masa depannya apa yang harus dilakukan. Nah, beruntunglah Bapak dan Ibu yang sudah bergabung dengan Balkis ini, dan bagi Bapak Ibu yang belum bergabung, mungkin kita bisa segera bergabung dan menjadi keluarga besar dari Balkis ini. Karena saya bukan saya menggaransi Bapak dan Ibu ya, tapi saya melihat dari potret, dari profil, Masya Allah ini adalah orang-orang yang amanah dalam menghidupkan, mendampingi anak-anak kita. Mudah-mudahan juga amanah juga dengan tadi yang seperti yang kita bicarakan. Bapak Ibu ya, kalaupun nanti anak-anak kita bisa bergabung dengan Balkis ini, mudah-mudahan anak-anak kita akan menjadi seorang penghafal Al-Quran, dia menjadi seorang pemimpin juga, dia menjadi seorang Abdullah, sekaligus dia akan menjadi seorang khalifah kelak kemudian hari. Wallahu a'lam bishawab. Terbatas pengetahuan saya Bapak Ibu, saya mohon maaf kalau ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, dan saya minta ampun kepada Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsir atas ilmu dan doanya. Baik, tibalah kita di akhir acara Bapak Ibu dan Ayah Bunda sekalian. Terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasinya. Ada banyak pertanyaan yang belum mungkin terjawab. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ngaji kembali di seri kajian Madrasah Keluarga Balkis berikutnya. Baik, mari kita tutup kajian kita malam hari ini Bapak Ibu Ayah Bunda sekalian dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Disilakan kepada Bapak Ibu yang sudah mengisi link presensi untuk boleh meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Dari kami cukup sekian. Jangan lupa follow Balkis Jogja dan Balkis Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pamit ya Ustaz. Saya mohon maaf lahir batin Ibu dan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.